فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى: وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل. Bahkan mereka tidak mau membuangnya apabila pembuangan silanya masih bisa dimengerti. Ini lanjutan dari pembahasan silatul mausul dan aid. Iya, untuk di bait iya. Sebelumnya kemarin di 101 yustatol waslun wa illam yustatol fal hukmu nazrun. Nah, ini sambungan. Ini sambungan 101 wa abau ayyuktazal. Wa abau ayyuktazal in saluhal baqi liwaslin mukmil. Ini sambungannya di bait 101. Lanjut. Qala syari Syekh Sa'id bin Abdul Hadi Al-Jafi'i hafizahullah ta'ala wa abau an yuhtazal in saluhal baqi liwaslin mukmil ay abau an yuhdhaf al-a'id idza salaha ma baqiya li an yakuna silatal mawsul bi an yakuna ma baqiya ba'da hadfil a'id jumlatan aw shibha jumlah li'annahu wal halatu hadhihi la yudra'a hunaka mahdhufun am la li'adami wujudi ma yadullu alayhi. Wa abau an yuhtazal in saluhal baqi liwaslin mukmil, yaitu mereka tidak mau untuk menghapus aid. Yuhtazal, ini namanya taudih wa bayan. Yuhtazal maknanya apa? Mereka tidak mau membuangnya. Siapa yang tidak mau dibuang? Yaitu aid. Kapan tidak boleh dibuang? Jadi ada keadaan aid tidak boleh dibuang, dan ada keadaan kemarin boleh dibuang. Aid itu boleh dibuang dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan apa? Jar. Tapi ada satu keadaan di sini di Alfiyah ini. Ya kalau itu pelajaran bisa dibuang aid sudah ada di mutamimah, sudah ada di kontur nada kan begitu. Sekarang di sini ada keadaan aid tidak boleh dibuang. Mereka tidak membuangnya. Kapan itu? Kata belum. Yaitu jika tetap bisa. Ini namanya syarat ya. Idza saluhan namanya syarat. Syarat tidak boleh dibuang aid. Jika tetap bisa apa yang tersisa untuk menjadi silah mausul. Yaitu dengan menjadikan apa yang tersisa setelah penghapusan aid sebagai jumlah atau syibul jumlah. Dikarenakan dia dalam keadaan ini tidak diketahui adanya penghapusan atau tidak. Karena tidak didapati adanya dalil atasnya. Baik. Jadi beliau bilang idza saluha ma baqiya li ayyakuna silatul mausul. Jika apa yang tersisa itu bisa cocok menjadi silatul mausul. Ketika sisanya yaitu tanpa aid sudah bagus menjadi silatul mausul sempurna tanpa aid. Tanpa aid. Iya, tanpa dipikirkan ada yang hilang atau tidak. Maka di sini tidak boleh dibuang aidnya. Kenapa? Karena orang tidak tahu nanti apakah ada aid atau tidak. Tahu kan? Yang hilang. Tidak tahu apakah ada yang hilang atau tidak. Artinya belum ingin mengatakan kepada kita kalau samar, kalau ada kesamaran bahwa ini ada aid yang hilang atau tidak ada aid yang hilang, maka tidak boleh kita hilangkan. Tidak boleh kita hilangkan. Jelas ini pembahasan. Jadi mereka tidak ingin menghilangkannya jika sisa setelahnya, kalimat setelahnya itu silatul mausul berupa jumlah atau syibul jumlah sempurna tanpa aid, sempurna tanpa aid, maka mereka tidak menghilangkan aid. Karena nanti tidak ada yang tahu apakah ada aid yang hilang atau tidak. Ini keadaan yang belum sibuk di sini. Terus. ثم قال الشاعري فلا يجوز جاء الذي عندك أو الذي في الدار أو الذي أبوه قائم أو الذي يلعب. لا يجوز على أن المراد في كل ما تقدم من الأمثلة تقدير هو لأن الجملة والظرف والجر والمجرور يصلح لأن يكون صلة كاملة. Ini
Kalau dengan contoh ini akan semakin jelas. Karena bil misal ya tadi ya al-murad, dengan contoh akan jelas yang diinginkan. Apa maksudnya dari contoh tadi? Tidak boleh hilangkan aid jika sempurna ya silanya berupa jumlah atau syibhun jumlah. Dengan contoh ini maka akan jelas. Lihat apa kata beliau. Maka tidak boleh dikatakan ja'alladhi indak atau alladhi fid dar atau alladhi abu qaimun atau alladhi yal'ab. Tidak boleh atas dasar bahwasanya yang diinginkan pada setiap apa yang telah berlalu dari contoh-contoh ditakdirkan adanya huwa. Saya ulangi, ja'alladhi indak. Ja'alladhi indak. Tiba-tiba ada mengatakan di sini aib hilang. Takdirnya apa? Huwa. Dan bisa begitu. Karena kenapa? Karena ja'alladhi indak, kalimat sudah sempurna tanpa ada huwa yang dihilangkan. Paham kan? Sekali lagi, ja'alladhi fiddar. Mereka bilang aibnya dihilangkan. Asalnya apa? Ja'alladhi huwa fiddar. Tidak bisa, kenapa? Karena ja'alladhi fiddar sudah sempurna. Sudah sempurna. Iya. Mana bukan huwa yang dihilangkan, tapi di sini ada jar majrur muta'alliq bi mahdhuf wujub. Yang disitulah ada ayatnya. Bukan di sini yang dihilangkan huwa. Sama dengan kata ja'alladhi abuhu qaimun. Takdirnya ja'alladhi huwa abuhu qaimun. Ja'alladhi huwa abuhu qaimun. Kita katakan huwa adalah ayat yang dihilangkan. Tidak, kalimat sudah sempurna tanpa ada huwa yang dihilangkan karena abuhu qaimun sudah sempurna. Mana silanya? Mana ayatnya? Kan silanya abuhu qaimun. Iya kan? Ayatnya mana? Tidak perlu adanya takdir siapa? Huwa. Sama dengan ja'alladhi yal'ab. Ja'alladhi yal'ab. Bisa sebenarnya kita katakan ja'alladhi huwa yal'ab. Ditakdirkan ada siapa? Ditakdirkan ada sila yang ada ayat yang dihilangkan. Tidak perlu karena kalimatnya sudah sempurna. Ja'alladhi yal'ab memang takdir. Di sini domir ayatnya adalah domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Tidak perlu untuk takdirkan ada yang dihilangkan karena sudah sempurna tanpa yang dihilangkan. Jelas ini saudara? Sudah sempurna tanpa kata yang dihilangkan. Iya, ini dengan contoh terus. Dikarenakan jumlah dan zorf dan jar dan majrur itu bisa untuk menjadi silah yang sempurna. Dan bisa menjadi silah yang sempurna karena sudah ada ayat di dalam. Bisa menjadi sila yang sempurna karena memang sudah ada ayat di dalamnya, bukan ayat mahdhuf. Bukan ayat mahdhuf. Tidak boleh untuk katakan di sini ayatnya mahdhuf. Tidak boleh di sini untuk katakan ayatnya mahdhuf. ثم قال الشاري فإذا قلت جاء الذي هو عندك جاز لكن لا يجوز حذفه. Nah, sekarang lagi ada masalah. Jika kamu berkata, maka jika kamu katakan ja'alladhi huwa indak, maka ini boleh, akan tetapi tidak boleh untuk menghapusnya. Sekarang kalau ada orang yang bilang ja'alladhi huwa indak, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah antum katakan ja'alladhi indak, antum bilang apa? Hah? Akhirnya ja'alladhi huwa indak, boleh. Ini boleh kalau dia nampak. Tidak boleh kalau dia hilang. Kenapa? Kalau dia hilang, orang tidak akan tahu bahwa huwa hilang. Orang tidak akan tahu kalau huwa hilang. Kalau antum bilang ja'alladhi huwa indak, boleh. Inilah bila tadi wa'abau ayyuktazan. Mereka tidak mau menghilangkan. Mereka tidak mau menghilangkan jika silanya adalah menyempurnakan mausul walaupun tanpa aid, karena orang tidak tahu kalau ada hilang. Iya, terus. ثم قال الشاري أما إن كان الباقي غير صالح لأن يكون صلة بأن كان مفردا أو خاليا عن العائد جاز حذف العائد المرفوع للعلم به نحو قوله تعالى أيهم أشد وهو الذي في السماء إله. Adapun jika sisanya tidak bisa untuk menjadi silah, Nah, ini lawannya.
Sekarang antum bandingkan sebentar. Antum bandingkan dengan lawannya, yaitu dengan cara karena berbentuk mufrad atau kosong dari aid. berbentuk mufrad. Tahu berbentuk mufrad di sini? Apa arti mufrad di sini? Hah? Mufrad di mubtada khabar, mufrad di isim mausul itu sama. Apa itu? Bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Misalnya gini, antum sebelum datang ke penulis, antum bilang ja'al ladzi qaimun. Ja'al ladzi qaimun. Nah, kalau kita katakan begitu, ja'al ladzi qaimun. Ini apa ini? Hah? Ini kan qaimun, cocok nggak menjadi sila? Qaimun, cocok nggak menjadi sila? Paham nggak pertanyaannya? Cocok atau tidak? Nggak cocok, karena dia mufrad. Dipastikan ada sila, ada aid yang mahdu. Kalau di sini boleh untuk menghilangkan. Kenapa? Ada tanda, ada korina bahwa aidnya apa? Aidnya apa? Hilang. Tandanya apa? Karena silanya berupa mufrad. Apa maksudnya ini? Kalau tidak ada korina, tidak boleh untuk hilangkan. Kalau ada korina, boleh dihilangkan. Dipahami ini saudara? Paham atau tidak? Apa perbedaannya ja'al ladzi yal'abu dengan ja'al ladzi qaimun? Paham tak? Yal'abu apa? Jumlah. Ya kan? Jumlah. Kalau ini tidak ada korina nanti kalau huwa hilang. Mana kita katakan adalah aidnya maujud, bukan mahdu. Aidnya ada pada kata yal'abu. Kan begitu kan? Ada pada jumlah. Kalau antum bilang ja'al ladzi qaimun. Qaimun adalah apa? Mufrad. Iya kan? Kita pasti tahu. Iya, karena pasti tahu ada yang hilang. Kenapa? Karena yang namanya sila harus jumlah atau syibhul jumlah. Pasti yang antum tahu ini korina. Ini korina, ada mahdzuf. Takdirnya nanti ja'al ladzi huwa qaimun. Jelas ini? Dari mana kita tahu huwa? Karena tidak mungkin sila itu mufrad. Sila itu harus jumlah atau syibhul jumlah. Jelas ini pembahasan saudara? Lihat contoh penulis. Maka boleh menghapus aid yang marfu karena pengetahuan tentangnya. Karena ditahu. Bisa juga diketahui dengan. Artinya kita sudah tahu ada aid yang hilang. Apakah dalam keadaan marfu? Contoh. Sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala ayyuhum asyad. Perhatikan itu. Ayyuhum asyad. Ayyu isim mausul. Mudhaf mudhafun ilaih. Kan begitu. Asyaddu, apa ini asyaddu? Sila. Silanya mufrad atau jumlah ini? Kan mufrad. Nggak mungkin dari sila mufrad. Sila itu harus jumlah atau syibhul jumlah. Berarti dipastikan ada aid yang hilang. Karena ini tidak soleh, tidak cocok menjadi sila. Kan panggan. Beda kalau tadi. Kalau cocok menjadi sila, tidak boleh untuk menghilangkan aidnya. Karena nanti orang tidak tahu ada yang hilang atau tidak. Kan begitu? Dan kalau ini biar untuk menghilangkan tidak apa-apa. Karena orang pasti bilang ada aid yang hilang. Ada aid yang hilang. Karena tidak mungkin sila, sekali lagi, tidak mungkin sila mufrad. Jelas ini saudara? Itulah koordinatnya. Terus. Dan dalam firman-Nya yang lain, wa huwal ladzi fis samaa'i ilah. Huwal ladzi fis samaa'i ilah. Fis sama'. Huwal ladzi fis samaa'i ilah. Kata fis sama' apa ini? Jar majrur. Mana aidnya? Mana aidnya? Mana aidnya di sini? Huwa alladzi fis sama'i ilahun. Mana aidnya? Madhuf, tapi apa korinanya? Apa? Panjangnya sila. Kenapa dikatakan panjang? Ada fa'il dari ila, fa'il dari
fis sama. Fa'il dari jar majrur. Fa'il dari jar majrur. Berarti gimana ini? Di atas i'rab itu. Di atas i'rab lain, ilahun fis sama. Itu ilahun adalah khabar dan mubtada mu'akhkhar. Fis sama adalah apa? Hah? Khabar apa? Muqaddar. Iya kan? Jar majrur khabar muqaddar. Berarti ini berupa jumlah atau tidak? Berupa apa? Apa? Gimana ini? Berupa? Hah? Jumlah mubtada khabar ini? Jumlah mubtada khabar ini? Hah? Gimana Patra? Berpikir keras kulihat tahu. Gimana nih contoh kedua? Jazahatul a'id al-marfu lil ilmi bih. Iya, boleh dihilangkan a'id yang marfu karena sudah ditahu. Nah ayyuhum asyad. Takdirnya ayyuhum huwa asyad. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Sebenarnya huwa alladhi ilahun itulah sila. Fis sama' muta'alliq bil masdar ilah, bukan khabar muqaddar. Bukan khabar muqaddar. Ilahun itu khabar mufrad. Huwa alladhi huwa ilah fis sama'. Ada paham ini? Jadi tadi kan kita i'rab ilahun adalah fa'il dari fis sama'. Ada juga bisa di-i'rab, kalau bisa di-i'rab fa'il berarti dia bisa di-i'rab mubtada mu'akhkhar, kan begitu? Kalau bisa di-i'rab fa'il bisa di-i'rab mubtada mu'akhkhar. Bisa di-i'rab mubtada mu'akhkhar. Tidak, di sini itu adalah ilahun adalah silah. Mufrad. Adalah silah berupa apa? Mufrad. Iya. Silah mufrad. Bisa diarahkan di situ. Itu yang pertama. Takdirnya nanti huwa alladhi huwa ilahun fis sama'. Tanda dicontohkan sama dengan ayyuhum asyaddu. Dipahami? Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa diarahkan contoh kholian anil a'id. Jika dia kosong dari a'id. Huwa alladhi fis sama'i ilahun, ini kosong dari a'id. Huwa alladhi fis sama'i ilahun, dialah yang di langit ilah ma'luh, disembah. Dia disembah di langit. Di sini tidak ada takdir istaqarra. Tidak ada takdir apa? Istaqarra. Kenapa? Karena ini bukan menjelaskan Allah berada di langit, tapi menjelaskan Allah disembah oleh penduduk langit. Allah disembah oleh penduduk langit. Tahu kan? Jadi kan gini, kan antum kalau ada sila berupa dzaraf atau jar majrur, antum takdirkan siapa? Antum takdirkan apa? Istaqarra. Kan begitu. Akhirnya ada di mana? Istaqarra. Di contoh ini belum tak samakan dengan contoh ayyuhum asyad. Di contoh ini belum contohkan yang kholiyat minal a'id. Ini contoh kata untuk kosong dari a'id. Kenapa? Karena tidak ada takdir istaqarra, mahdhuf wujuban. Ada paham ini? Karena di sini bukan menjelaskan Allah berada di langit, bukan. Allah disembah oleh penduduk langit. Allah adalah ilah. Sembahan yang disembah oleh penduduk langit. Huwallazi fis sama'i ilah. Dialah yang kan takdir sebelumnya apa? Hah? 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 Alladzi fis sama'i ilahun, berarti takdirnya apa? Huwallazi huwa fis sama' ilahun. Ini kosong dari a'id. Kosong dari a'id. Berarti fis sama'i ilahun itu tidak cocok kalimatnya. Karena tidak ada takdir apa? Istaqarra. Itu diantara yang mereka katakan. Kenapa dikatakan di sini tidak cocok menjadi silah?
Padahal bisa saja kita takdirkan istaqarra, huwallazi istaqarra fis sama ilahun. Mereka katakan kan di sini bukan menjelaskan tentang Allah yang berada di langit, bukan. Ini cuma menjelaskan Allah disembah oleh yang berada di langit. Dipaham kan? Allah disembah oleh yang berada di langit. Siapa maksudnya? Siapa maksud yang berada di langit? Malaikat. Ada ayat yang semisal ini? Ada ayat ini? Ada lanjutan ini apa? Lanjutannya. Supaya ditahu koordinatnya. Dia yang disembah oleh yang berada di langit. Lanjutan ayat. Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Lanjutkan supaya ditahu. Wa fil ardi ilah. Kalau antum takdirkan Allah berada di langit wa fil ard, antum takdirkan apa juga? Berarti Allah juga berada di bumi. Ini tidak menceritakan tentang Allah. Ini menceritakan yang menyembah Allah. Dipahami ini? Dia Allah disembah oleh penduduk langit dan dia Allah disembah oleh penduduk bumi. Itu maksudnya. Kalau antum takdirkan huwallazi istaqarra fis sama'i ilah, berarti harus lanjutannya takdirkan juga. Huwallazi istaqarra fil ardi ilah. Naudzubillah. Berarti itu mendukung pemahaman Allah di mana-mana. Hati-hati, ini bukan menceritakan Allah berada di langit, Allah berada di bumi. Bukan. Ini menceritakan Allah disembah oleh yang berada di langit dan Allah disembah oleh yang berada di bumi. Sehingga kita tidak takdirkan istaqarra. Ketika antum tidak takdirkan istaqarra, ada aid atau tidak? Dipahami? Ketika antum takdirkan istaqarra ada. Yaitu ada pada istaqarra. Tapi ketika tidak ada istaqarra, berarti ada aid atau tidak? Tidak ada, kan begitu. Pembahasan penulis khalian anil aid. Jika kosong dari aid, inilah contoh kosong dari aid, ayat ini. Maka di sini ada aid yang dihilangkan. Huwallazi huwa fis sama, huwallazi huwa fis sama ilahun, atau huwallazi huwa ilahun fis sama wa huwa ilahun fil ard. Wa huwa ilahun fil ard. Jadi ada huwa mahdhuf. Ada huwa mahdhuf. Jelas saudara? Kenapa? Karena silanya tidak cocok menjadi sila, tidak sempurna. Tanpa ada yang mahdhuf. Iya. Sudah jelas sampai sini? Ini yang paling sulit, contoh kedua. Ini adalah contoh. Kalau seandainya kita menjadikan khobar mufrad, tidak ada masalah. Kalau kita jadikan sebagai sila mufrad seperti asyaddu, selesai masalah kita. Karena tinggal ditakdirkan. Iya, tapi contoh kedua ini belum contohkan yang khalian anil aid. Ini contoh yang kosong dari aid. Yang kosong dari aid. Ketika kosong dari aid, maka pastikan aid mahdhuf. Cuma penjelasannya kenapa bisa dikatakan huwallazi fis sama ilahun kosong dari aid, itu yang saja antum butuh jelaskan. Dipaham kan? Kosong dari aid karena tidak ada istaqarra mahdhuf wujuban. Kenapa? Makna tidak membolehkannya. Jelas ini kan? Makna tidak bisa menunjukkan bahwa yang hilang adalah istaqarra. Paham ini Mas? Jadi bukan masalah istitola ini ya. Bukan masalah apa? Istitola. Istitola itu kalau kita menjadikan siapa? Memang ilahun adalah fa'il dari jar majrur. Enggak, mereka bilang ini kosong dari aid. Ketika kosong dari aid, maka pasti mahdhuf. Kan tidak boleh tidak ada aid. Mausul wajib ada sila dan wajib ada aid. Kalau kosong dari aid, maka mahdhuf wujuban. Wujuban. Jelas ini saudara? Sebagaimana kosong dari sila mahdhuf wujuban. Iya, masih ada masalah di sini? Sebelum kita lanjut, kita tanya memang. Mutlak ain marfu atau suruhnya? Langsung majrur. Tunggu saudara. Aid kan sudah dijelaskan di mutamimah. Yang hilang itu boleh marfu, ayyuhum asyad, boleh mansub, boleh majrur. Dari mutamimah itu saudara. Ini baru poin pertama.
Baru poin pertama. Ida jaza hakul a'id al marfu. Baru poin pertama. Dan boleh masuk, boleh majrur. Bang saudara, boleh masuk, boleh majrur. Dia contohnya sudah lewat di Mutamimah dan akan datang nanti ucapan dari penulis rahimahullah taala bahwa a'id boleh masuk di sebentar 103. Di 103 wa fi a'idin muttasil in tasab bi fi'lin aw wasfin. Kemudian di 104 kadzalika hatfu ma bi wasfin khufidha. Dah? Ya enggak sadar? Ini satu. Dah? A'id yang hilang boleh marfu. Contoh marfu ini dua ayat boleh masuk dan boleh apa? Majrur. Terus ada lagi? Kan dalam ini ada khabar. Walaupun mubtada'nya sebagai ini yang dihilangkan. Sama ini dia kembali kepada terjemahan sama seperti yang kedua tadi. Tetap sama. Dia adalah Allah, ilahun. Dia adalah Allah. Dia adalah ilah di langit. Dan artinya dia adalah yang disembah. Ilah maknanya maklum. Ilah masdar bermakna maf'ul. Ilah di sini masdar, tapi maknanya maf'ul. Biasa itu banyak diucapkan dengan masdar tapi maknanya maf'ul. Jadi ilahun maknanya maklum. Dialah yang disembah di langit. Dialah yang disembah di bumi. Tentang? Jadi bukan dia di bumi, tapi disembah di bumi oleh penduduk bumi. Oleh penduduk bumi. Ada lagi? Aman berarti ya? Jelas ini ya? Baik. Ini yang paling sulit. Terus ثم قال الشارح وسكت عن حذف العائد المرفوع غير المبتدأ لعدم جواز حذفه ولا يقول جاء اللذان قاما ولا جاء الذين قاما وإنما قاما وقاموا. Dan diam dari penghapusan a'id yang marfu. Dan dia diam dari penghapusan a'id yang marfu selain mubtada. Kalau mubtada boleh. A'id yang marfu mubtada boleh. Iya kan? Karena mubtada boleh hilang. Mubtada boleh hilang. Tapi kalau diam dari penghilangan a'id yang marfu selain mubtada. Kenapa bisa? Nah, alasan setelahnya. Karena tidak dibolehkan untuk menghapusnya. Tidak boleh dihapus kalau selain mubtada seperti fa'il, naibul fa'il, tidak boleh dihapus. Terus. Maka tidak boleh untuk dikatakan ja'alna dzani koma. Iya, kalau untuk menghapus koma, hapus fa'ilnya. Tidak boleh, harus untuk bilang ja'alna dzani koma. Tidak boleh dihapus selain mubtada. Dibangga? Tidak boleh dikatakan seperti ini. Iya, ja'alna dzani koma. Terus wala ja'alladzina qoma. Tidak boleh, harus untuk bilang ja'alladzina qamu. Tidak boleh dihapus selain mubtada. Fa'il memang tidak boleh dihapus. Fa'il tidak boleh dihapus. Sungguh tidak lain qoma wa qamu. Artinya tidak lain dikatakan, tidak lain yuqal maksudnya. Innama yuqal. Yuqalnya dihilangkan. Tadi kan la yuqal. Tidak boleh dikatakan berarti innama yuqal. Tidak lain dikatakan qoma maksudnya ja'alladani qoma. Qamu yaitu maksudnya apa? Ja'alladina qamu. Tidak boleh dihilangkan ya a'id marfu selain mubtada. Itu fa'il misalnya tidak boleh. Demikian pula naibul fa'il tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Terus Kama qala an-nazim rahimahullah ta'ala wa hadfu 'indahum katsirun munjali fi 'aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasfin ka man narju yahab. Masya Allah. Ini lanjutannya. Dan penghapusan silah sering Penghapusan a'id. dan penghapusan a'id sering terjadi. Hal ini jelas pada dhamir yang bersambung jika dinasab dengan fi'il atau sifat
seperti isim fa'il atau isim maf'ul pada lafaz man narju yahab. Insyaallah. Jadi tadi kan wa abau ayyuktazal insalah al-baqi li wasfin mukmin. Li wasfin mukmin. Lanjutannya wal haqqu indahum katsirun munjali, penghilangan menurut mereka itu menurut ahli bahasa sering dan banyak pada a'id muttasil, pada a'id yang muttasil. Ya, kalau dipahami dari sini berarti munfasil. Kadang hilang. Nah, yang munfasil itu siapa munfasil tadi? Itulah mubtada. Yang marfu jarang hilang, tapi bisa hilang. Cuman mereka persyaratkan apa tadi? Jika silanya tidak sempurna. Jika silanya tidak sempurna, karena kalau sempurna tidak boleh hilang, karena nanti orang tidak tahu mana aid. Jangan sampai bukan yang hilang itu aid, tapi kalau dia mutasil dan dia nasab, ini sering hilang. Apakah nasabnya dengan fi'il atau nasabnya dengan wasf, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul, ini sering hilang. Seperti manarju iyahab, seperti contoh manarju iyahab, itu manarjuhu. Ada ayat yang hilang, dalam keadaan apa? Mansub. Lebih sering mansub hilang. Iya, aid mansub lebih sering hilang daripada aid marfu. Terus ثم قال الشاري والحذف عندهم كثير منجلي أي والحذف عند النحاة كثير وظاهر في الضمير العائد على الموصول إذا كان الضمير متصلا وانتصب بفعل تام أو وصف. والحذف عندهم كثير منجلي, yaitu dan penghapusan di sisi ahli nahwu sering terjadi dan nampak pada domir yang kembali atas mausul jika domir tersebut bersambung dan dinasab dengan fi'il yang sempurna atau sifat. Fi'il tam maksudnya keluar fi'il nakis. Fi'il yang kedua ada kana dan teman-temannya fi'il nakis. Ini maksudnya fi'il tam yang menasabnya. ثم قال الشاري بفعل وهو مع الفعل كثير أما مع الوصف فقليل. جاء الذي أكرمت قال الله تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه. وقوله sama dengan tadi takdirnya akramtahu. Anda lebih sering dihilangkan. Makanya aid mansub itu kebanyakan kalau bersama fi'il tidak ada, dihilangkan dan tidak ada. Seperti ja'al ladzi akramta, asalnya ja'al ladzi akramtahu, hilang. Demikian pula di ayat alladzi hadzal ladzi ba'atha Allahu rasula. Iya, rasula hal. Sementara ba'atha butuh maf'ulun bi. Jangan sampai untuk i'rab rasula maf'ulun bi. Bukan. Maf'ulun bi-nya dhamir mahdhuf, bukan mustatir. Mahdhuf, dhamir mahdhuf. Takdirnya ba'athahu rasula. Nih. Terus وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا. Waman khalaqtuhu, dihilangkan aidnya. Ini paling sering dhamir aid mansub sering dihilangkan. Iya, terus أي خلقته ومن نرجو يهب أي نرجو بفعل dan dia bersama fi'il itu sering, adapun bersama sifat itu jarang. Sebagaimana contoh ja'al ladzi akramta dan firman Allah Subhanahu wa taala ahadzal ladzi ba'atha Allahu rasula, yaitu ba'atha, dan firman Allah Subhanahu wa taala dzarni wa man khalaqtu wahida, yaitu khalaqtuh. Dan contoh man narju yahab, yaitu narju. Tsumma qala syarih awsif awas qawli syair mallahu mulika fadlun
fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala darar. Awas sebagaimana contoh perkataan syair, Mallahu mulika fadlun fahmad mulika. Di situ poinnya muli itu isim fa'il. Nanti ada yang dihilangkan mansub setelah kaf. Terus ثم قال الشاعر أي الذي الله موليكه فضل. Ini mulikahu ada domir mansub, pame yang dihilangkan hu-nya. Adapun ka itu domir majrur. Ka itu domir apa? Majrur. Yang kita mau domir apa? Mansub yang hilang. Di mansub dengan isim fa'il. Mansub dengan wasf. Terus yaitu alladzi lahu mulikahu fadl. ثم قال الشاعر ونح الذي أنا معطيك درهم أي معطيك. ثم انتقل إلى الحذف العائد. contohnya itu. Contohnya alladzi ana mu'tikahu. Terus ثم انتقل إلى حذف العائد المجرور وهو نوعان majrur bil mudhaf, majrur bil harf. Kemudian nazim berpindah kepada penghapusan aid yang majrur dan dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada majrur dengan mudhaf, kedua majrur dengan huruf. Baik, dengan ini nanti sudah selesai. Berarti aid yang hilang itu bisa marfu, bisa mansub dan bisa apa? Majrur. Mansubnya ada dua tadi, mansub bil fi'li dan mansub bil wasfi. Majrur ada dua, majrur bil mudhaf dan majrur bil harfi, yaitu bil harfil jar. Terus wa bada'a bil awwali faqala rahimahullah kadzaka hadfu ma biwasfin khufida ka anta qad ba'da amri min qada. Demikian pula penghapusan domir yang dijer seperti lafaz anta qad yang terletak setelah fil amr dan kata qada. Tsumma qala syarh kadzaka ay mithlu hasfil a'id al mansub hadf al a'id idza kana majruran biwasfin 'amil. Kadzaka yaitu semisal dengan penghapusan a'id yang mansub, yaitu penghapusan a'id jika dia majrur dengan sifat yang beramal. Tsumma qala syarh biwas wal muradu bil was ismul fa'il khassah wa asyara biqawli ka anta qad ila faqad ma anta qad ay qadi biwas, dan yang diinginkan dengan sifat adalah isim fa'il yang isim fa'il secara khusus. nah, kan wasf itu bisa saja isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa juga apa? Siapul mubalagh, kan begitu. Tapi di sini yang diinginkan adalah isim fa'il. Biasanya a'id majrur dengan mudhaf, adalah majrur dengan isim fa'il. Terus Dan beliau mengisyaratkan dengan perkataannya ke anta qad. itu isyarat bahwa dia isim fa'il, seperti anta qadim. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, faqad ma anta qad. Ini yang belum bilang tadi, ka anta qadim ba'da amrin min qadha. Setelah amr dari kata qadha itu faqadi. Itu maksudnya setelah amr. Setelah ada diawali oleh amr sebelumnya. Faqadi ma anta qad. Kan? Setelah amr sebelumnya. Terus Yaitu qadi. Tsumma qala syarh ba'da amr ay ba'da fi'lil amr min qada wa huwa qawluhu faqadi. Ba'da amr yaitu setelah fi'il amr dari kata qada, dan dia yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala faqadi. Tadbih in kana al-wasfu ghairu 'amilin lam yajuz hadful dhamir al-'aid
ja'alladhi ana dharibuh amsi. Jika sifat tersebut bukan amil, tidak beramal. jika sifat tersebut tidak beramal, maka tidak boleh untuk menghapus dhamir aid. Sebagaimana contoh ja'alladhi ana dharibuh ams. Perkataan kita, pertanyaan kita sekarang, ja'alladhi ana dharibu ams beramal atau tidak? Kata dharib, tidak beramal karena syarat beramalnya isim fa'il 2. Paham tak? Kalau tidak beramal, kalau beramal mutlak tanpa syarat, itu masih ingat? Tapi kalau dia tidak beramal dengan 2 syarat. Syarat pertama harus bermakna apa? Hal, paling rendah kan begitu. Tidak boleh bermakna madhi. Ini sekarang qadaribu ams. Daribu ams, mana apa ini? Madhi. Kalau kita bilang ja'alladhi ana daribuhu al-an, boleh antum bilang ja'alladhi ana daribun al-an. Boleh hilang alif. Boleh juga antum bilang begini, ja'alladhi ana daribun godan. Boleh? Boleh hilang aid? Boleh. Boleh hilang aid. Kenapa? Karena dia beramal. Ketika dia bermakna hal atau istiqbal, maka dia beramal. Tapi ketika antum bilang ams, maka dia tidak beramal. Ketika dia tidak beramal, tidak boleh hilang aid. Tidak boleh hilang aid. Jelas ini saya rasa sudah paling tinggi semua ini ya. Dengan tadi di pembahasan boleh kehilang aid marfu? Boleh jika silanya tidak sempurna. Jika silanya tidak sempurna. Sekarang ada lagi, boleh nggak hilang aid majrur? Paham tak? Boleh nggak hilang aid majrur? Paham ini pertanyaannya? Kita bilang apa? Boleh jika majrur dengan wasf. Yang diinginkan dengan wasf adalah siapa? Isim fa'il. Dipahamkan? Boleh dengan syarat wasfnya beramal. Dipahamkan? Syarat wasf beramal ini sudah dimaklumi oleh orang belajar mutammimah dan qatur nada. Kalau dia tak beramal, syaratnya 2. Syaratnya 2. Syarat pertama harus bermakna istiqbal atau hal, al-an atau godan, itu cara takbir. Maksudnya hal atau istiqbal. Dipahamkan? Kalau bermakna madhi, tidak beramal. Demikian pula syarat kedua harus ihtimal. Ya kan? Al-istifham atau wasfi itu kan masalah lain. Itu masalah lain. Sekarang batal karena dia bermakna ams. Ketika ada ams, maka dia korina bermakna apa? Ams bermakna madhi. Beramal atau tidak jadinya? Tidak beramal. Ketika dia tidak beramal, wajib aid sebutkan. Tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Maka kita katakan ja'alladhi ana daribuhu ams. Paham tak? Tidak boleh untuk katakan ana daribun ams. Tidak boleh. Dihilangkan aidnya. Jelas saudara? Tidak boleh hilang aid kalau tidak beramal isim fa'il. Kalau tidak beramal isim fa'il, berarti sudah ada 2 ini tidak boleh hilang aid. Sudah ada 2 yang tidak boleh hilang aid. Jelas ini saudara? Waktu keadaan marfu dan waktu keadaan apa? Majrur dengan wasf mudhaf. Terus. Thumma qala an-nazim kadza alladhi jurra bima al-mawsula jarraka murra bil ladhi marartu fahuwa bar. Demikian pula yang dihilangkan yaitu dhamir yang dijer oleh huruf jar yang menjadikan mausulnya majrur seperti lafaz murra bil ladhi marartu fahuwa bar. Demikian pula alladhi jurra bima al-mausul jar kamarra bil ladhi marartu fahuwa bar. Iya, ini masalah lain lagi. Ya demikian pula yaitu menanti boleh dihilangkan aid. Boleh dihilangkan aid yang dijar dengan huruf jar yang sama. Seperti contoh marra bil ladzi marartu fahuwa bar. Seharusnya apa ini? Marartu bil ladzi marartu bihi.
bihi. Panda dihilangkan aib. Dihilangkan apa? Aib dan huruf jarnya. Dan huruf jarnya. Dengan huruf jar yang semisal dengan menjadi isim mausul sebelumnya. Dengan huruf jar yang sama yang menjadi isim mausul sebelumnya. Kada demikian pula. Alladzi jurra bima al-mausul jar. Iya. Kamar billadzi marartu bihi fahuwa bar. Ini dicontohkan oleh penulis, yaitu asal takdirnya nanti bihi. Cuma di sini di bait syair belum ada takdir. Kalau dijar dengan huruf jar yang sama boleh dihilangkan. Kalau dijar dengan huruf jar yang sama boleh dihilangkan. Terus ثم قال الشاعر كذلك يجوز حذف العائد الذي جر بنفس الحرف الذي جر الموصول وهذا يعتبر شرطا لحذف العائد المجرور بحرف الجر مررت بالذي مررت أي به فإن قلت مررت بالذي مررت عليه لم يجوز الحذف. Demikian pula bolehnya penghapusan aid yang dijar dengan huruf yang sama yang menjar mausul. Bahkan jika huruf jarnya sama boleh hilang aid. Jika huruf jarnya sama boleh hilang aid. Artinya pemahaman nanti kebalikannya akan dicontoh oleh penulis. Jika huruf jarnya beda tidak boleh. Jika hurufnya beda tidak boleh. Akan ada contoh sebentar. Dan ini dianggap syarat penghapusan aid majrur dengan huruf jar. Sebagaimana contoh marartu billadzi mararta, yaitu bi. Maka jika kamu katakan marartu billadzi mararta alaih, maka ini tidak dibolehkan untuk menghapusnya. Kenapa? Karena huruf jarnya apa? Beda. Tadi yang menjar isim mausul bi, sementara menjar sila aid adalah siapa? Alai. Tidak boleh karena huruf jarnya beda. Karena huruf jarnya apa? Beda. Kalau huruf jarnya sama boleh dihilangkan aid dan huruf jarnya sekaligus. Karena kan kalau hilang dhamir, hilang juga huruf jar. Hilang juga huruf jar. ثم قال الشاعر ويشترط أن يتحد متعلق المجرورين معنى فأخرجنا مررت بالذي فرحت به وإن جر الموصول بما جر به الضمير فلا يجوز الحذف لعدم اتفاقهما في المتعلق. Dan dipersyaratkan untuk samanya muta'alliq terhadap dua yang dijar. Muta'alliq terhadap dua yang dijar secara makna. Masya Allah. Ternyata dipersyaratkan juga harus satu muta'alliqnya. Yang beramal pada jar majrur itu harus sama. Di samping tadi syarat pertama huruf jarnya harus sama. Muta'alliqnya juga harus sama, itu syaratnya secara makna. Maka keluar misalnya marartu billadzi farihta bih. Boleh enggak ini? Kan dia bilang tadi adalah muta'allaqnya al-majrurain. Dia adalah ayat tahida makna. Harus sama maknanya. Harus sama apa? Maknanya. Kalau beda makna tidak boleh juga hilang. Contoh marartu billadzi farihta bih. Boleh enggak hilangkan bih? Paham kan? Itu pertanyaan. Jawaban kita apa? Tidak boleh karena marartu dengan farihta itu beda. Tidak boleh hilang ini bihi. Terus maka keluarlah contoh marartu billadzi farihta bih. Dan jika kamu menjar mausul dengan apa yang menjar dhamir. Kenapa ada kamu? Dan jika walaupun mausulnya dijar dengan apa yang menjar dhamir, maka tidak sama kan? menghapus. Artinya marartu billadzi bi. Sama kan huruf jarnya? Dan huruf jar yang menjar mausul bi dan huruf jar yang menjar dhamir bi sama. Seharusnya ini boleh hilang, ya kan? Tapi dari sisi mana yang tidak boleh ini? Muta'allaqnya, yang beramal padanya, yang diamalkan padanya beda fi'il. Terus secara makna. Karena tidak adanya kesepakatan antara keduanya pada muta'allaq. Tidak adanya kesamaan antara keduanya pada muta'allaq, yaitu pada fi'il yang beramal padanya. Terus Faidah
Qala Allah Ta'ala wa khudtum kalladhi khadu. Al-ishkal al-mawsulu mufrad wal aidu jama'. Nah, ini faedah. Ini sudah selesai pembahasan. Ini penutup saja. Faedah dari Syekh Sa'id, ya, hafizahullah taala. Ini kata wa khudtum kalladhi khadu. Gimana ini? Ada perbedaan antara domir dengan alladhi. Alladhi kan mufrad. Dan iskali mausulnya mufrad, sementara aidnya jama'. Kita khadu jama' gimana? Kan yang kita tahu dari dua buku sebelumnya, Mutamimah dan Qatur Nada, nama aid itu harus sama dengan isim mausul. Kan itu yang kita tahu. Sekarang gimana ini? Ini contoh. Khudtum kalladhi khadu. Faidah pada firman Allah Subhanahu wa taala wa khudtum kalladhi khadu, yang samar yaitu mausul mufrad sedangkan aidnya jamak. Al-jawab al-awwal alladhi huna bima'na alladhina hadifat minhu an-nun wa takdir wa khudtum kalladhina khadu wa hadfun nuni waridun fi lughatil arabi min al-mawsul li'annahu lamma qala al-mawsulu bisilatihi khuffifa bihadfin nuni. Qala asy-sya'ir innal ladzi hanat bifaljin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya ummu Khalid. Adapun jawabannya yang pertama yaitu alladzi di sini bermakna Ini jawaban pertama. Karena dua jawaban, ada tiga jawaban. Ada tiga jawaban. Jawaban pertama, alladzi di sini bermakna alladzina. Dan alladzi di sini bermakna apa? Alladzina. Berarti tidak ada masalah kan? Itu jawaban pertama. Alladzi takdirnya. Alladzi di sini bermakna alladzina, dihapuskan darinya nun dan ditakdirkan wa khudtum kalladzina khadu. Jadi mereka bilang ini alladzina yang dihapus nunnya menjadi alladzi. Jadi hapus nun. Dihapus nun itu jawaban pertama. Dan penghapusan nun itu ada pada bahasa Arab dari mausul. Ya, itu biasa juga. Ada dalam bahasa Arab kadang mereka hapus siapa? Nunnya pada isim mausul alladzina. Dikarenakan dia tatkala panjang mausulnya dengan silahnya, maka diringankan dengan hapus nun. Sebagaimana perkataan syair, innal ladzi hanat bi farjin dima'uhum humul qawmu kullul qawmi ya ummu Khalid. Itu mereka katakan innal ladzi adalah innal ladzina hanat bi farjin dima'uhum. Kan hum dah. Hum seharusnya apa ini? Kalau hum berarti alladzina kan begitu. Tapi dia hilangkan nunnya. Dihilangkan nunnya. Berarti datang dalam bahasa Arab seperti berkata penyair. Terus. Waqala syair ya rubba absin la tubarik fi ahad fi qa'imin minhum wala fi man qa'ad illa alladhi qamu bi atrafil masad. Waqala syair, Berkata penyair. Terjemah dulu. Dan berkata penyair, ya rubba absin la tubarik fi ahad fi qa'imin minhum wala fi man qa'ad illa alladhi qamu bi atrafil masad. Lihat, illa alladhi qamu seharusnya apa? Illa alladhina qamu. Kan sama dah? Berarti tidak ada dalam bahasa Arab hilang nun. Ada dalam bahasa Arab hilang nun. Syair ketiga. Wa qala syair abani kulaybin inna ammayal ladha qatalal muluka wa fakkakal aghlala. Allada hilang apa itu? Nun. Dan abani kulaybin inna ammayal ladha. Seharusnya apa? Alladani. Terus
Dan berkata penyair, Abani Kulaybin inna ammayal ladha qatalal muluka wa fakkakal aglala. Asyahid al-ladha khabar inna asluhal al-ladhan. Jelas tak? Berarti biasa dihilangkan apa? Nun. Terus itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Maka syahidnya di sini al-ladha adalah khabar dari inna, asalnya al-ladhan. Al-thani alladhi qad ta'ti harfan masdariyan. Berarti dia bukan lagi isim mausul. Jawaban kedua di sini wa kuntum kalladhi khadu, bukan lagi isim mausul. Di jawaban kedua ini. Terus Wa tusbagu bi masdar wa takdir huna wa khuttum khawdan ka khawdihim. Yang kedua, alladhi kadang datang sebagai huruf masdariyan. Jadi alladhi kadang datang sebagai huruf masdar, berarti mausul harfi. Mereka jadikan di sini dia sebagai mausul apa? Harfi, bukan mausul ismi. Ya, iya kan? Seperti an, lau, kai yang telah lewat. Dan ditakwil dengan masdar. Dan takdirnya di sini wa khuttum khawdan ka khawdihim. Dan ya kan? Jadi takdirnya wa kuntum kalladhi khadu abadu ka khawdihim. Ya kan? Karena alladhi dan khawd, alladhi dan khadu ditakwil ke mana? Ke masdar. Ka khawd. Waw jamaahnya jadikanlah him mudafun ilai ka khawdihim. Jelas ini saudara? Nah, ini takdirnya alladhi harfu masdar. Al-thalith alladhi ismu mausulin wa huwa sifatun li mausufin mahdhuf. Wa takdir wa khuttum khawdan kal khawdil ladhi khadu. Nah, jawaban ketiga. Ini jawaban ketiga. Dicontoh itu apa itu? Yang ketiga alladhi isim mausul. Tetap isim mausul. Alladhi tetap isim mausul. Tapi muskilahnya adalah bermufrad. Dia mufrad sementara aidnya adalah jamak. Apa jawabannya? Terus. Dan dia adalah sifat untuk mausuf yang dihapus. Nah, ternyata alladhi ya wa khuttum kalladhi khadu, dia sebenarnya adalah na'at. I'rabnya dia untuk mausuf yang dihilangkan. Jadi huruf jarnya itu sebenarnya masuk kepada mausuf, bukan masuk kepada siapa? Alladhi. Bukan masuk pada alladhi, masuk pada mausuf yang dihilangkan. Takdir Dan takdirnya wa khuttum khawdan kal khawdil ladhi khadu. itu dia. Wa khuttum khawdan kal khawdil ladhi. Itulah kata yang dihilangkan. Kal khawdi. Kata al khawdi dihilangkan. Kata al khawdi dihilangkan. Alladhi adalah na'at. Namanya na'at harus mutabaq lil man'ut. Kenapa datang mufrad? Kenapa dia datang mufrad? Iya kan? Karena man'utnya apa? Man'utnya adalah mufrad. Tentu paham kan? Paham itu? Namanya na'at harus sama dengan siapa? Harus sama dengan man'ut. Ya kan saudara? Mufrad, mutanna, jamak. Jelas kan? Nah, ini yang dia ikuti. Dia tidak melihat kepada khadu mau jamaah, dan dijadikan mau jamaah akhirnya bukan akhirnya adalah yang mahdhuf hu. Jelas ini? Maka takdirkan ja'al ladhi berarti takdirnya tadi wa kuntum khawdan kal khawdil ladhi khaduhu. Tanggal kal khawdil ladhi khaduhu. Jelas ini saudara? Jadi dia bukan waw jamaah, bukan aid dari al-ladhi. Aidnya adalah hu. Aidnya adalah apa? Hu yang disembunyikan. Yang dihilangkan.
yang dihilangkan. Jelas ini pembahasan. Terus kenapa alladina? Karena dia adalah na'at dari man'ut mahdhuf. Man'ut mahdhuf. Terus apa yang dihilangkan? Ini nanti masalah. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah yang ditunjukkan oleh kata kuntum. Dan kata kuntum menunjukkan ada maf'ul mutlak mahdhuf khawdan. Kuntum khawdan kal khawd. Kal khawd alladhi khaduhu. Ini pembahasan terakhir terkait dengan isim mausul. Selesai ma'rifah terkait isim mausul. Ada pertanyaan? Selainnya ma'rifah dengan al. Kemarin di sini rokib itu karena penggunaan itu tidak lagi umum. Artinya kalau bilang rokib berarti al yang masuk pada rokib ini bukan al mausul. Al yang masuk pada rokib, al itu bukan al mausul. Dan rokib bukan sifat itu. Nih kan dia jadi jamin. Misalnya kita bilang harus kita katakan bahwasanya alasan lainnya bahwasanya rokib sini al ini bukan isim mausul karena rokib itu sudah umum, sudah jadi khusus ke ibel, rokib ibel, sedangkan isim mausul itu lebih umum. Bisa, tapi siapa yang tahu itu di bahasa? Ini kan antum sudah belajar usul fikih, kode fikih, tapi di bahasa siapa yang tahu? Kalau antum jelaskan itu, jadi antum jelaskan itu di orang bahasa, siapa yang tahu dalalatul apa? Itu saudara, lebih baik seperti yang dikatakan penulis, jangan kau keluar ke fan lagi. Nyata, itu sudah tidak ahli. Nah, campur fanmu. Iya, kalau kita orang bahasa saja, jangan campur-campur di yang lain, kecuali ada hubungannya dengan bahasa. Ya, kau pergi lari-lari, tidak boleh. Tidak berfan namanya. Tidak berfan, karena kita campur-campur orang punya usul fikih dimasukkan di bahasa. Kapan selesai bahasa? Karena kita jelaskan juga usul fikihnya. Nah, itu dalam bab tamtsil saja. Kalau dalam bab pencontohan tidak apa-apa. Tapi kalau dalam bab teori tidak boleh. Teori tidak boleh keluar dari teori bahasa. Kalau fannya bahasa, nah, di usul fikih saja gimana? Bab contoh itu hanya contoh, bukan inti. Inti adalah teori usul fikih. Kalau ada orang ngajar usul fikih kita perbanyak contoh, keluar dari teori, berarti tidak ahli. Enggak, kan buku teori, bukan buku contoh. Anda paham kan? Sama dengan yang lain. Semua ilmu alat tidak boleh kita berluas-luas di contoh. Seperti yang antum inginkan sekarang, itu kan urusannya orang. Nah, tidak boleh kita urus. Harus urus urusan kita saja. Dan jangan keluar dari faham. Ada lagi? Kenapa dia? Seratus dua ya? Apabila kalimat selanjutnya masih layak untuk dimengerti, maka pembuangan silanya sering terjadi. Hal ini jelas. Bukan pembuangan sila ya, pembuangan ai. Salah sih. Pembuangan ai. Hasan. Alhamdulillah. Dan terakhir. Kalau dia kosong dari ai, karena kita tidak takdirkan istaqoroh. Ya. Kalau takdir istaqoroh berarti ada ai pada apa? Istaqoroh. Mana? Gak cukup. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala.